Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Febio Hasasmita dengan NPM 19751021 dan Intan Azmifati dengan NPM 19751030 dari kelas D3 Agribisnis 5A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Perdagangan Internasional dengan kode mata kuliah PAG 1511 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yaninur, SP, MSI. Tema yang kami angkat yaitu How to be good exporter. Yang pertama ada definisi eksportir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, eksportir adalah orang atau badan yang melakukan ekspor atau eksporter. Sedangkan menurut halaman Wikipedia, eksportir adalah orang yang menjual barang-barangnya ke luar negeri. Biasanya perusahaan maupun instansi tertentu, eksportir akan menjual barangnya ke negara lain yang membutuhkan dengan tujuan keuntungan bisnis. Tujuan dari kami mengambil tema ini adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menjadi eksportir yang baik. Apa sih eksportir itu? Eksportir adalah orang atau instansi atau lembaga yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain atau ekspor. Eksportir sendiri harus terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah urusan perdagangan. Ada 4 jenis eksportir. Yang pertama yaitu eksportir produsen. Eksportir produsen adalah perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang yang dijual. Eksportir ini harus memiliki izin usaha mandiri, NPWP, mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, dan instansi yang teknis yang terkait, serta memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian ada eksportir non-produsen. Eksportir non-produsen adalah eksportir yang mengekspor atau mengirim barang atau produk milik perusahaan lain. Jika ada yang ingin melakukan aktivitas ekspor tetapi tidak memiliki barang hasil produksi sendiri, maka bisa memulai dengan menjual ekspor produk perusahaan lain. Yang pertama yaitu pilih barang yang dijual, kemudian tentukan negara tujuan ekspor, dan dapat mencoba menjual dalam kuantitas kecil melalui kurir internasional seperti FedEx, DHL, dan sebagainya. Eksportir non-produsen yang memiliki jejaring luas memiliki suatu peluang yang besar. Eksportir ini harus memiliki izin usaha perdagangan, NPWP, mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, dan instansi teknis yang terkait, serta memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau pejabat terkait. Kemudian ada agregator ekspor. Konsep agregator berhubungan dengan sistem informasi dan integrasi data, juga dengan usaha perluasan pasar ekspor yang potensial. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam berbisnis ekspor. Salah satunya karena jumlah produk yang sedikit tetapi biaya yang dikeluarkan untuk mengekspor barang sangat besar. Ada cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari masalah ini, yaitu dengan bergabung ke dalam agregator ekspor. Konsep agregator berhubungan dengan sistem informasi dan integrasi data, juga dengan usaha perluasan pasar ekspor yang potensial. Keberadaan agregator akan memudahkan penyediaan barang ekspor dan menjamin mutu dari barang yang akan diekspor tersebut. Contoh pelaksanaan ekspor melalui agregator ekspor adalah ekspor perdana produk UKM yang diresmikan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM pada tanggal 19 Desember 2019. Dan yang terakhir adalah eksportir konsolidator. Konsolidator sendiri adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan atau konsolidasi barang ekspor ke dalam satu peti kemas sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke sarana pengangkutan. Pihak yang melakukan konsolidasi ini dapat merupakan perusahaan konsolidator, eksportir sendiri atau sekelompok eksportir. Produk ini biasanya berupa beberapa perusahaan yang digabung oleh konsolidator menjadi satu kesatuan. Perusahaan konsolidator harus memiliki syarat dan perizinan sebagai konsolidator dari Kepala Kantor Pabean. Konsolidator juga harus menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Ditjen Bea Cukai. Menyediakan ruang kerja untuk pemeriksaan dari petugas yang berwenang, mempunyai pegawai yang telah memiliki sertifikat ahli pabean, dan mempunyai tempat untuk kegiatan staffing.
Dalam proses ekspor dengan konsolidator ini, maka harus ada perjanjian jual beli antara pembeli dari luar negeri dengan perusahaan penerima dan pengiriman barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabio. Selanjutnya adalah cara penghitungan pajak ekspor. Ada dua cara penghitungan pajak ekspor. Yang pertama yaitu terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem atau persentase. Kemudian yang kedua yaitu terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam atau spesifik. Untuk barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem persentase, yaitu pajak ekspor dihitung sebagai berikut. Pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor dikali harga patokan ekspor dikali jumlah satuan barang dan dikali kurs. Kemudian untuk terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam atau spesifik adalah pajak ekspor dihitung sebagai berikut. Pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Kemudian manfaat eksportir. Yang pertama yaitu meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekspor atau mengirimkan produk dari Indonesia ke luar negeri tentu akan meningkatkan penghasilan ekonomi negara. Kegiatan ekspor membuka peluang pasar baru di luar negeri, menjadi lebih luas, menumbuhkan investasi, dan melebarkan cakupan pasar domestik. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan industri dalam negeri, yaitu kegiatan ekspor hadir karena adanya permintaan akan suatu barang dari luar negeri. Permintaan yang datang ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan industri pada negara tersebut dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang terakhir yaitu membuat harga produksi terkendali. Kegiatan ekspor juga bermanfaat untuk menangani adanya overkapasitas pada suatu produk di negara tersebut, sekaligus mengendalikan harga produksinya. Hal ini dikarenakan pada saat produk mudah diproduksi dan kapasitasnya jadi melimpah, harga produk dalam negeri tersebut akan menjadi lebih murah. Kemudian syarat menjadi eksportir. Selain harus mendaftarkan diri secara resmi kepada instansi pemerintah urusan perdagangan, berikutnya adalah beberapa syarat untuk menjadi eksportir. Yang pertama yaitu tentu saja berbadan hukum, seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa firma, PT, CV, perseroan, forum, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki nomor wajib pajak atau NWP. Karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan, maka tiap badan atau perusahaan yang akan menjadi importir diwajibkan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang terakhir yaitu memiliki izin. Izin yang dimaksud berupa surat izin usaha perdagangan atau CIUP untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Berikutnya adalah tahapan dari persiapan bagi eksportir. Yang pertama yaitu menjadikan komoditas ekspor, yang kedua menentukan komoditas yang akan diekspor, yang ketiga menunjukkan keunggulan, yang keempat menunjukkan prospek pasar, dan yang kelima menciptakan komoditi ekspor unggulan. Ini tahapan penilaian pasar sasaran ekspor. Yang pertama, melakukan penelitian pasar luar negeri. Yang kedua, menetapkan sasaran potensial. Yang ketiga, menentukan teknik pengambilan keputusan sasaran proses ekspor. Yang keempat, mengkaji berbagai kecenderungan yang terjadi di pasar dunia. Dan yang kelima, mengidentifikasi dan mengatasi masalah importir. Dan ada juga peran eksportir, yaitu yang pertama, berkomunikasi langsung dan melakukan negosiasi terhadap perusahaan atau organisasi asing. Yang kedua, menjual suatu produk kepada perusahaan atau organisasi asing. Yang ketiga, eksportir bertanggung jawab menjaga kondisi dan kualitas barang yang akan diekspor hingga sampai ke tangan pembeli. Yang keempat, memperkenalkan produk dalam negeri kepada perusahaan asing ataupun pasar internasional. Dan yang kelima yaitu menjalin kerjasama dengan pelanggan baru dari berbagai negara asing. Berikutnya adalah komoditas eksportir di Indonesia. Yang pertama yaitu karet. Indonesia merupakan penghasil karet terbanyak kedua di dunia dan sering menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia. Produk karet ini biasanya dikirim ke beberapa negara seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Yang kedua, kelapa sawit. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk minyak goreng, mentega, sabun, dan beragam produk lainnya. Kebanyakan produk kelapa sawit yang diekspor adalah berupa minyak sawit dalam umum dikirim dalam jumlah besar ke India, Cina, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Kemudian ada produk tekstil. Indonesia memiliki banyak industri tekstil yang berhasil laku di pasar internasional dan meningkatkan devisa negara. Yang terakhir yaitu kakao. Selain karet, kakao juga menjadi produk yang paling banyak dihasilkan di Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki posisi penghasil kakao terbanyak di dunia. Biji kakao ini nantinya digunakan sebagai bahan pembuatan coklat atau makanan sejenis lainnya.
Produk kakao yang telah memiliki standar nasional Indonesia kemudian akan langsung diekspor ke berbagai negara. Demikian adalah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah dan Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.